Hai, shalom semuanya saudara. Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Sivanya dalam segmen Kerinduanku. Apa kabar semua saudara? Saya berdoa dalam keadaan baik, sehat, kuat, bahagia. Semangat ke kantor, semangat ke sekolah, semangat kemanapun aktivitas saudara hari ini. Jalani dengan iman bahwa sebelum saudara keluar rumah, Allah sudah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk memberkati sepanjang hari ini. Saya berdoa, saudara tidak pernah lupa untuk menyapa Tuhan di pagi hari. Saudara tidak pernah lupa untuk mencari Tuhan di pagi hari. Karena apa yang kau cari sepanjang hari, ketika engkau mencari Tuhan, Allah akan memerintahkan apa yang saudara cari untuk mencari saudara. Yang percaya boleh bilang amin saudara. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami siapkan hati kami untuk diberkati lebih lagi. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan membahas sebuah renungan yang memberkati saya. Tadi saya membaca sebuah renungan dan saya ingin membagikan kepada saudara. Judulnya adalah God Keeps His Promises. Tuhan memegang teguh janji-janjinya. Atau bahasa gampangnya, Tuhan menepati segala janjinya. Kalau saudara melihat Alkitab saudara mundur ke belakang, di zaman ketika bangsa Israel menjadi budak di tanah Mesir, Alkitab mengatakan mereka disiksa, mereka ditekan, mereka lemah, dan mereka tidak berdaya. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Allah akan mengirimkan penolong kepada mereka. Dan ketika mereka berseru, menaikkan suara mereka, berteriak, Alkitab katakan pengerah-pengerah mereka, itu pendoa-pendoa mereka berteriak, berseru kepada Tuhan. Maka Allah membangkitkan Musa dan Harun untuk menyelamatkan bangsa Israel dan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bahkan ketika mereka di tanah padang gurun sekalipun, Alkitab mengatakan Allah melihara mereka. Allah menyediakan apa yang mereka perlukan. Allah tidak pernah lalai memberkati setiap mereka. Hari demi hari Allah menolong mereka. Hari demi hari Allah membebaskan mereka. Bahkan Alkitab mengatakan pada siang hari Allah memerintahkan siang dan malam tiang awan, tiang api. Di malam hari ada tiang api agar mereka bisa hangat dari kedinginan dan dilindungi dari segala yang jahat. Di siang hari ada tiang awan agar mereka tidak kepanasan. Kasut mereka tidak pernah menjadi rusak, pakaian mereka tidak pernah menjadi rusak. Bahkan di antara mereka semuanya terpelihara sempurna. Bahkan ketika mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, Alkitab mengatakan mereka mengalami berkat-berkat Tuhan. Musuh-musuhnya begitu besar, tapi Tuhan mereka terlalu besar. Tantangan mereka begitu besar, tapi Tuhan mereka lebih besar lagi. Sehingga mereka dapat menduduki tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah. Firman Allah mengatakan dalam Yosua 21 ayat 45, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Sekali lagi kita baca saudara, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Ganti nama Israel dengan nama saudara dan kita sama-sama ucapkan yuk. Yosua 21:45, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada Gideon dan keluarga, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Haleluya. Amin saudara. Dari semua yang baik yang Tuhan janjikan kepada setiap saudara di tempat ini, Tuhan sedang bergerak untuk memenuhi janji kepada saudara. Dan kita akan mempelajari pada hari ini saudara. Kalau saudara melihat dalam Yosua 21 ayat yang ke-43-45, Alkitab mengatakan Allah memberikan keamanan kepada bangsa Israel. Anugerahnya melimpah, kasihnya melimpah, bahkan Allah menjaga mereka dari segala musuh-musuh mereka. Apa maksudnya bagi saudara dan saya? Maksudnya, sederhananya, saudara bisa baca atau capture kalimat ini. God has made promises to us and He keeps them. God has made promises to us and He keeps them. Allah telah membuat janjinya
dan Allah menepatinya. Janji-janjinya Allah telah berikan kepada saudara dan saya, dan Allah menepatinya. Apa sih janji-janji Tuhan? Ada begitu banyak kalau mau dituliskan. Beberapa teolog atau beberapa hamba Tuhan mengatakan ada kurang lebih 50.000 janji Tuhan dalam Alkitab. Dan ketika saudara ingin tahu apa janji Tuhan, gampang. Pegang Alkitab saudara. Di situ semua ada janji Tuhan. Bagaimana kita dapat menghidupi janji Tuhan? Bagaimana kita dapat mengalami janji-janji Tuhan? Yang pertama, yang saudara perlu mengerti, yang pertama kita harus memiliki iman. Kita harus percaya di dalam Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Dia adalah apa yang Dia ucapkan, bahwa Dia adalah apa yang Dia katakan. Percaya bahwa janjinya pasti ditepati. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah curang sama kita. Coba pikirkan Abraham. Kita mengatakan dia udah lanjut usia. Sarah istrinya udah gak mungkin lagi bisa punya anak. Tetapi Allah menggenapi janjinya. Memiliki iman. Percaya bahwa Tuhan pasti. Saudara, sebelum Tuhan berjanji, Tuhan sudah mengukur dirinya. Apa maksudnya? Sebagai ilustrasi, kalau saya berjanji sama anak saya tahu yang saya janjikan saya bisa nggak. Misalnya dia minta sesuatu, kalau saya nggak bisa, saya nggak akan janji sama dia. Tapi kalau saya bisa, saya akan janji sama dia. Ketika Allah mengizinkan firman-Nya tercatat dalam Alkitab, karena Allah tahu. Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Lukas 1 ayat yang ke-37. Allah tahu janjinya pasti ya dan amin. Kita perlu punya iman. Dan Ibrani mengatakan tanpa iman, iman adalah dasar segala sesuatu. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Beriman, masa depanmu indah. Beriman, kehidupanmu indah. Beriman, Allah pasti menepati janji. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan untuk kita dapat memperoleh janji Tuhan? Pertama, memiliki iman. Yang kedua, yang tidak terlalu susah-susah gampang, saudara. Yang kedua adalah memiliki kesabaran. Sama-sama bilang sama saya harus sabar. Amin. Kita lihat firman Tuhan dalam Ibrani 6. Ibrani 6 ayatnya yang ke-15. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikannya. Kalau Abraham ditulis dalam Alkitab menanti yang tidak mungkin, dan Allah menepati janjinya. Agar kesabaran Abraham boleh menjadi inspirasi buat kita hari ini. Apapun yang saudara nantikan, percaya Tuhan menepati janji-janjinya. God keeps His promises. Allah pasti menepati janji-janjinya. Bagikan kabar baik ini kepada setiap orang-orang di sekitar saudara. Agar bukan hanya saudara yang diberkati, orang-orang lain juga boleh diberkati. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Setiap janjimu Tuhan, kusimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih
setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam